Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Ya, kami di sini sekarang lagi berencana untuk bincang-bincang dengan pedagang batik. Tapi seru ceritanya karena memang ada yang membantah bahwasannya beliau ini bukan pedagang. Ya, daripada kita bingung-bingung, saya mau ajak ngobrol seorang alumnus, tentunya keluarga kami. Dan mudah-mudahan obrolan ini akan kita nikmati bareng-bareng. Selamat malam, Abdan Sarwani. Apa kabar? Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Om? Alhamdulillah sehat semuanya. Lah cuaca ya. Iya, Om Abdan, kita di sini berani untuk istilahnya mengetuk pintu rumah Pak Abdan lewat virtual Zoom. Ini saya mau ngobrol-ngobrol. Seperti saya tadi awal bicara, saya memperkenalkan Mas Abdan ini seorang pedagang batik. Tapi ternyata ada yang membantah itu saya, Om. Ternyata Mas Abdan ini saudagar batik katanya. Itu nanti sebuah cerita yang harus saya terima dan kita tonton. Sebelum ke situ, saya pengen tahu dulu Mas Abdan ini orang mana sih sebetulnya? Terus bisa tiba-tiba kenal dengan kita dengan atap alma mater. Gimana ceritanya, Om Abdan? Ya, kita kenal karena kita satu alma mater ya. Kemudian kita mengadakan reuni, jadi kenal ya. Kenapa kok bisa sampai kenal jadi akrab? Karena memang dari dulu ya saya banyak kenal dengan angkatan-angkatan lama maupun angkatan-angkatan di bawah saya. Jadi udah terbiasa itu Kang, kenal dengan yang tidak satu zaman pun insya Allah kenal saya. Karena kuncinya ya, karena saya dari dulu selalu senang membangun jaringan. Ya, jaringan pertemanan gitu ya. Istilah kerennya silaturahmi lah gitu ya. Iya, betul. Itu ya, dan Pak Abdan sendiri sebetulnya kalau punya dasar itu memang Pak Abdan punya sense untuk sebagai public relation, disebutnya gitu. Public relation tuh ya selalu mencari jejaring, mencari pertemanan. Bagaimana itu ceritanya, Om? Bisa di situ, Om? Itu barangkali karena latar belakang keluarga saya ya, yang dari memang kami sekeluarga ini adalah keluarga yang menyenangi berorganisasi dari kecil, dari kakek saya, bapak saya, sampai kakak-kakak saya, dan saya sendiri. Itu dari muda memang saya senang berorganisasi, karena saya di umur 16 tahun dulu kelas 1 SMA ya, kelas 1 SMA tahun 1984, 85 ya, umur 17 tahun sudah jadi sekretaris cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dulu, sekabupaten. Posisinya kelas 1 gitu. Gila. Terus. Nah itu, saya sampai 2 periode malah jadi sekretaris itu. Jadi kerjaan sekretaris saya NU ya? NU, karena bapak saya memang aktivis
Karena keluarga saya latar belakangnya kalau bapak NU, kalau ibu latar belakangnya Muhammadiyah. Bapak saya itu dulu bekas mantan ketua NU cabang Pekalongan. Tapi anehnya menyekolahkan anak di SD Muhammadiyah. Asik kan? Jadi bergaul dengan yang berbeda, kita udah terbiasa. Iya, itu unik. Jadi tadi saya dengar Mas Abdan ini dari Pekalongan ya? Pekalongan ya. Dan Pekalongan, bagaimana ceritanya kok tahu informasi Bandung? Terutama dulu Mas Abdan itu kan dari ATB awalnya ya? Bukan, sudah unbar ya, 87. Sudah unbar. Gimana itu? Apa memang ada cita-citanya berkaitan dengan tekstil waktu itu atau bagaimana waktu itu? Oh gini, ini ceritanya. Jadi ini cerita keluarga aja dulu ya, karena itu yang akan melatar belakangi langkah saya selanjutnya. Nah, saya itu kan 9 bersaudara, ya. Saya anak nomor 3, 6 laki-laki, 3 perempuan. Dalam hal sekolah, untuk prestasi sekolah, dari 9 orang itu saya termasuk yang paling lambat. Karena dari 9 orang itu rata-rata ketika dari SMP pada masuk SMA negeri. Saya sendiri nggak diterima di SMA negeri. Akhirnya nyasar ke STM Pembangunan Pekalongan. Tak pikir STM Pembangunan Pekalongan itu jurusan bangunan. Saya senang masuk situ. Karena bapak saya itu kan kontraktor juga. Cita-cita saya mau melanjutkan jadi nerusin kerjaan bapak jadi kontraktor. Ternyata setelah masuk jurusannya tekstil, nggak ada hubungannya sama pembangunan. Ya udah terlanjur basah. Terus dari Pekalongan, dari STM tekstil, ya mau kemana lagi, kata bapak, kamu kuliah aja dulu, nggak tuh yang tekstil aja. Ya udah masuk ke ITT kan nggak diterima. Akhirnya ya ke Unbar itu. Kalau anak STM kan banyak di sana, anak Unbar, di Unbar ya. Dari zaman ATB lah anak STM itu masuk ke Unbar ya, memang tahunya Unbar ada dari STM Pekalongan itu. Ketangkap nggak ini? Ya, ketangkap. Ya, jadi begitu. Kenapa saya kenal Unbar? Karena memang dari STM. Mau kemana lagi? Kan lucu kalau anak STM bisa terima di ITB, kayaknya geger ya. Ya, itu kayak geger ya. Kalau nggak ITB ya Unbar atau ATB dulu kan gitu. Pengennya sih ITB, cuma kan utaknya nggak sampai ke situ. Ya. Jadi itu aja. Nah, jadi nyambung nih. Artinya Mas Abdan ini untuk istilahnya itu loncat kurang lebih ke tahun berapa masa depan itu belum terbayang sebelumnya. Bahwasanya Mas Abdan ini akhirnya tiba-tiba ke tekstil dan tahukah tracknya bahwa nanti itu akan di posisi pabrik misalnya itu tekstil sampai segitunya nggak waktu itu? Sampai kuliah saya belum kepikir, pokoknya kuliah aja kan gitu lah. Ya zamannya orang kuliah ya saya kuliah kan gitu ya. Nah, ini akhirnya saya lulus masuk pabrik itu. Nah itu saya yang kembali ke keluarga ya. Dari 9 orang itu, dari 9 orang saya yang masuk universitas swasta. Yang 8 itu 6 di UI, 1 Unpad, 1 Brawijaya. Saya aja yang paling bolot gitu loh. Kan gitu. Nah, akhirnya saya jalanin saja kerja di tekstil. Cuma rupanya Tuhan tidak membiarkan saya lama-lama meratapi nasib ya. Ternyata setelah
kerja setelah lulus kerja di PT Daliatek, di antara keluarga itu pertama kali saya yang keluar negeri ke Jepang waktu itu. Bapak saya langsung, ternyata kamu yang paling boleh yang pertama keluar negeri zaman gitu, keluar negeri masih asik gitu. Luar biasa. Itu buat sorry to say ya. Orang mungkin yang dibilang Mas Abdan ini dari Pekalongan di tahun itu di mana seorang kontraktor punya anak dan pergi ke luar negeri ya, mendahului yang lain ya. Iya, mendahului yang masih lulusan UI, lulusan Brawijaya itu. Saya paling duluan luar negeri. Itu sesuatu, jadi memang itu memang kadang-kadang susah diduga. Nah, by the way, ceritanya ngapain ke luar negeri itu? Gini, saya kan di Daliatek karena saya latar belakang saya waktu itu Daliatek baru membangun departemen yang namanya processing, yang proses polyester. Waktu itu tahun 90 itu teknologi polyester paling maju itu ya CGN. Saya sempat di CGN 9 bulan sebelum lulus. Kemudian yang di Bogor itu satu. Nah, yang di Bandung satu lagi Daliatek. Nah, banyak lulusan, banyak ITT, banyak yang ada unbarnya. Karena di processing itu banyaknya fresh graduated, ya kan beberapa mesin, kalau mesin mungkin sebagainya, cuma beberapa alat-alat pengujian itu kan namanya fresh graduated, unbar ITT tidak terlalu paham. Lah saya kan STM, peralatan di STM itu lebih komplit daripada ITT, apalagi unbar saat itu. Jadi saya terbiasa ketika di Daliatek dalam memenuhi kebutuhannya, karena untuk standar ekspor ke Eropa dan Amerika kan perlu standar-standar pengujian, kayak pengujian gosok, keringat, cahaya kan itu. Nah, itu ada alat yang sudah dibeli tapi sudah beberapa bulan tidak bisa dimanfaatkan karena nggak ada yang bisa mengoperasikan. Gitu loh. Ketika saya masuk, saya ditanya oleh manajer yang sana. Jadi diutuslah waktu itu Mas Abdal negeri sana untuk istilahnya itu mempelajari operasional mesin itu. Mesin pengujian tekstil istilahnya ya. Kata ditanyain, bisa nggak ngurusin? Bisa kayak gitu. Itu kamu perlu berapa bulan? Saya bilang, 3 bulan cukup untuk bikin standar operasional, pengujian, ngetes itu. Saya bilang 2 minggu selesai, Pak. Dong 3 bulan itu. 2 minggu. Ternyata 2 minggu tak selesaiin. Nah, ternyata itu menarik expat dari Jepang. Akhirnya saya dijadikan asisten pribadi Mr. G itu, yang dari Jepang. Saya ditaruh di Research and Development Technical, departemen baru. Nah, sehingga ketika Daliatek beli mesin baru, beli teknologi baru, yang dikirim saya, gitu pasti. Oke, berarti bisa dibilang Mas Abdan itu di Daliatek dulu sempat menjadi tim personal ahli ya? Ya, saya dipercaya untuk menanganin seksi teknikal itu, Research and Development, R&D-nya. Itu. Research and Development itu. Jadi yang mendevelop kain-kain baru. Menyusun standar proses segala macam itu. Gitu. Biasanya tukang bedah dulu, setelah bedah dari sampel, terus nanti akhirnya flow-nya itu ke produksi untuk direncanakan produksi. Nah, berapa lama by the way? Itu saya di Daliatek 6 tahun saya. 6 tahun lama juga ya? 6 tahun. 6 tahun 7 tahun lah, 91 keluar 97, pertengahan 97. Iya. Itu.
Iya. Cukup ya sampai ke ada sama Asia dulu ke negeri seberang gitu. 7 tahun di tekstil ya, di pabrik gitu. Nah, tapi setelah 7 tahun saya keluar pindah ke Panasia. Panasia. Panafil. Hmm. Itu. Berapa lama? Lama juga. Panafil 4 tahun saya di sana. 4 tahun. Nah, baru setelah kerja di Panafil 4 tahun, saya kepikir karena teman-teman saudara-saudara saya yang lulusan UI, Brawijaya, Unpad itu kan secara finansial kan lebih mapan dia. Iya enggak? Lebih mapan. Di tekstil kan walaupun saya buat di tekstil standarnya waktu itu kalah sama yang di pasar modal atau itu MN kan gitu ya. Gitu, apalagi mereka lulusannya universitas terkemuka. Saya mikir, wah, saya bisa paling ketinggalan sekeluarga nih. Gitu. Jadi saya harus cari jalan lain untuk mengejar mereka. Itu kejar. Satu-satunya cara ya harus berbisnis nih. Kalau berkarir terus, apalagi saya di tekstil kan tidak terlalu rajin, istilahnya kalau di karyawan itu nggak terlalu rajin, buktinya saya walaupun saya sering dikirim atau sering dijadiin tenaga ahli segala macam, 10 tahun pangkat saya nggak naik-naik di tekstil, kepala seksi aja terus. Karena kepala seksi. Cuma lucu kalau di Panasya pangkat kepala seksi yang luar biasa ya. Jadi akhirnya bercermin bahwa jadi kalau di Panasya lucu nih. Kalau pangkat kepala seksi tapi megang luar biasa. Padahal cukup waktu ya, kurang lebih 4 tadi di mana di Daliatek aja 6 tahun. 6 tahun. Panasya 4 tahun. Ditambah 4 tahun. 10 tahun. Kan? Ya, kalau umumnya kalau di karir itu kan cukup lah untuk sedikit naik tangga gitu kan. Iya. Tapi cukup. Soalnya di Panasya begitu saya masuk Panasya terus dipindah ke departemen, belum apa-apa saya sudah dipanggil sama dirutnya. Dan kamu sekarang di Panafil 1, waktu itu bantu Pak Weli ya namanya ya. Teman sekelas Pak Weli itu. Cuma nasibnya lebih bagus dia jadi manajer duluan. Kamu bantu, tapi kalau kamu pangkat kayaknya kamu susah naik dan saya bilang baru masuk udah digituin tuh. Kalau masuk. Nah, terus saya bilang, "Kenapa, Pak?" Ya karena yang di atas kamu itu yang di atas kamu kan section manager posisinya. Itu nggak enak, mereka orang-orang senior yang ngomong saya ketika kecil dan rata-rata. Jadi saya nggak enak mau nyingkirin mereka gitu. Iya, nggak ini ya. Jadi terus, itu bisa dibilang satu hambatan juga untuk akhirnya bekerja ya dan karir. Terus untuk karir ya, terus saya tanya Pak lah kalau soal gaji, kalau gaji gampang dan bisa diatur, saya nentuin gitu loh, nggak ada orang tahu. Iya. Sehingga saya kerja di Panasya itu pangkatnya kopral, gajinya jenderal. Waktu itu tahun 2000 itu. Iya. Waktu itu tahun 2000 itu gaji seorang kepala seksi itu di Panasya standarnya 1,5 sampai 2 juta ya kepala seksi itu kira-kira tahun 2000 2001 lah kira-kira tahun 2000 itu 1,5 sampai 2 juta ya gajinya. Section manager 2,5 sampai 3 juta. 2,5 juta sampai 3 juta itu section manager itu segitu. Saya terima waktu itu sudah 5,8. 2,58. Gitu. Jadi section manager saya lewati gitu. Wow. Oke. Nah, terus lanjut tadi, sorry, Mas Abdan potong.
yang kayak yang tertariknya itu di saat si Om Afgan introspeksi itu, gue lama-lama juga karir nggak akan jauh-jauh dan akhirnya ada loncatan tuh pikiran Mas Afgan untuk kemana itu arahnya waktu itu. Ya saya mikir walaupun kalau dibanding sama teman-teman posisi saya saat itu gaji saya sudah bisa untuk cicil rumah, untuk biaya adik kuliah, nah udah mapan sebenarnya. Tapi dibanding kakak-kakak saya, kayaknya jauh. Jadi saya mikir kalau di tekstil, saya tanya ke senior-senior saya yang sudah jadi manajer, sudah lebih rajin dari saya, lebih manutan dari saya, lebih tahan dimarahin kan itu ya. Iya ya. Ngobrol dari berapa sih Pak pengalaman kerja di tekstil sudah 20 tahun, 25 tahun, dan posisi sudah manajer. Rata-rata saat itu masih di angka 7 sampai 12 juta kan. Oke. Nah, so kenapa emang? Saya tanya kakak saya, udah berapa Mas? Rata-rata mereka tidak terima 25, 30 saat itu. Jadi, waduh, susah ini ngejarnya gitu. Jadi, akhirnya saya pikir satu-satunya jalan harus berubah, kayak apa? Kayak film berubah itu apa namanya itu lah. Iya, kayak saya Riban atau Megaloman berubah ya, gitu kan? Nah, itu berubah harus. Saya ngobrol sama beberapa orang yang pintar, katanya begini, dan kalau kamu mau jadi orang biasa, ya usahanya ya biasa-biasa saja. Biasa itu begini, ya pagi berangkat, sore pulang, gitu kan. Ya rajin lembur-lembur sedikit, dimarahin bos ya diem saja, disuruh lembur di ini ya jalanin, itu orang biasa deh. Tapi suatu saat kamu akan jadi tuanya dari orang biasa juga. Orang biasa itu ya biasa. Kalau mau ya standar ya mobil ya standar 1 atau 2, rumah ya 1 atau 2, itu biasa. Ya piknik ya paling ya dalam negeri lah, ke Bali itu orang biasa katanya. Iya. Biasa. Terus. Jadi orang luar biasa, usahanya harus luar biasa kan. Kalau orang biasa itu tidur 8 jam sehari, kamu harus berani tidur paling ya 2-3 jam sehari. Usahanya harus luar biasa. Baru aku akan tuanya akan jadi luar biasa. Begitu katanya. Ya saya pegang itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Mas. Ya. Dulu pas di saat ada tenaga nih dan hasrat untuk akhirnya berubah nih gue gitu kan. Dulu ada nggak sih rencana dulu gitu? Gue kalau mau berubah harus begini dulu dan mau jadi ini. Gimana tuh? Enggak. Waktu itu keluar pun istri saya nggak tahu tuh saya keluar. Saya begitu pagi-pagi dibangun sama istri, Mas, udah siang nggak kerja kamu? Aku udah keluar. Ngamuk dia. Mau nanti gimana? Ini gimana? Anak-anak gimana? Gitu. Saya cuma ngomong, udah kamu ya ibu-ibu diem saja. Pokoknya tak kasih nafkah, anak-anak nggak akan kelaparan insya Allah. Sama sekali nggak ada rencana mau apa. Tabungan juga nggak terlalu gede. Itu. Akhirnya ya saya ya begitu keluar langsung membangun jaringan. Saya banyak silaturahmi ke senior-senior yang sudah punya supplier sendiri, yang sudah bangun usaha sendiri, ngobrol saya, ngawulo di sana. Ya pokoknya sambil nongkrong di sana, sambil belajar bagaimana mereka kerja, bukan jadi karyawan ya, tapi sana ya kadang-kadang banyak yang baik juga, lulusan senior saya yang lulusan ATB itu
Dan kamu nggak bisa nggak, saya dapat order nih, mamanya kaos atau kamu bisa nggak ngerjain? Ini harganya segini, mau nggak? Tuh di sana ininya saya kerjain. Ya belajar dari situ tuh. Saya itu nempel ke orang-orang yang sudah sukses, ngobrol, tanya bagaimana sih cara hidupnya, bagaimana cara usahanya, bagaimana cara ngaturnya, gitu. Nempel saya, ada yang kadang di Popo, kadang di Neglasari, orang-orang kita dulu, gitu. Jadi terus belajar. Nah, setelah nyoba, setelah dari pabrik kan nyoba jualan kain. Jadi tidak langsung batik ya Kang ya. Iya. Tapi saya jualan kain karena di Pekalongan kan banyak konveksi. Ya, saya jualan kain, beli kain dari pabrik, kain-kain PS, kain-kain yang sudah, yang piece-nya sudah kurang ya, short piece macam, jual ke sana, ya segala macam. Iya. Tapi ternyata tidak berjalan, banyak macet modalnya, banyak masalah. Akhirnya ya berhenti, nyoba usaha kayu kan, kayunya iya, kayu keluar masuk hutan deh. Terus Kayu kirim ke, dulu itu kami Royal Spring Bed saya dulu itu. Cuma ya banyak di sana, banyak yang tidak cocok dengan hati nurani saya. Di kayu ya, kalau main hutan kan gitu. Nah, akhirnya untungnya banyak. Kalau soal duit di kayu insya Allah banyak. Cuma banyak yang saya tidak sesuai dengan hati nurani saya gitu. Akhirnya saya bilang ke istri saya, Bu, nggak bisa ini kayak gini. Saya gelisah ini kalau main gini walaupun duitnya banyak kan gitu. Akhirnya dari kayu jual beli mobil. Nah, kaget kan? Beli mobil. Bukan mobil yang normal, mobil bekas tabrakan. Jadi keren banget itu ide ya. Jadi mobil saya bekas tabrakan. Jadi saya gini, saya lihat di tol-tol, di pintu-pintu tol itu kan biasanya ada kantornya ya, ada parkirannya, itu banyak mobil-mobil yang ringsek banyak gitu ya. Saya ngobrol sama, iya Pak, kadang-kadang ini apalagi orang-orang kaya, kalau mobil tabrakan sudah penyok gini mereka nggak mau lagi, mendingan beli lagi katanya. Nah itu yang tak beli ke itu kan. Jadi ke saya kepolisian dong. Ya nggak kepolisian, ke orangnya. Kepolisian ngasih. Ke orang ya. Iya. Oke. Nah itu tak beli, saya beli ya, mereka tak perbaiki, bodinya kita perbaiki, mesinnya apa segala macam, jual lagi, jual. Jadi saya sepanjang tol Jakarta Bandung, kalau ada mobil tabrakan, LCR, orang-orang asuransi atau kepolisian pasti telepon, Mas, ada mobil jazz nih tabrakan. Nah, saya datang. Terus apa yang dibilang waktu itu? Alhamdulillah atau astagfirullahaladzim itu dulu, Om? Yang pertama, kalau ini gimana? Meninggal nggak? Meninggal Mas, tak kirimin Fatihah lah kalau Muslim lah. Doain moga-moga ini. Dan yang doa kedua, moga-moga yang keluarga ini tidak butuh mobil ini lagi kan gitu. Iya. Terus gimana Om? Tapi sekali lagi, rupanya main di mobil kayak begitu itu banyak yang tidak sesuai lagi dengan hati nurani saya. Kalau untungnya insya Allah cukup untuk hidup, tapi banyak perkeliruan di sana yang nggak perlu saya ceritain. Ya, cuannya ada ya. Cuannya ada, bukan masalah masalah hati nurani. Iya. Wah ini, saya bilang kayak saya, Bu, dulu main kayu ya, kita dari mulut buaya sekarang main mobil masuk mulut singa, ini kita nggak bisa, Bu. Akhirnya berhenti kan gitu ya. Habis berhenti apa coba? Bingung nih apalagi. Akhirnya apa? Jadi bandar ojek. Wah, bingung lagi loh, bandar ojek.
Jadi di Panjelekan itu kan banyak tukang ojek dulu. Nah, banyak tukang ojek. Nah, tukang ojek itu, Iya. tukang ojek tak kumpulin nih, apa teman-teman yang pada nganggur itu kan, saya banyak punya kenalan orang-orang bawah nih, orang-orang kampung di sebelah Panjelekan itu ya. Saya tawarin, mana mau nggak jadi tukang ojek daripada ini? Iya. Kalau motornya gimana? Saya akhirnya kerjasama sama dealer-dealer motor, gitu kan? Ternyata dealer motor itu gini sistemnya. Kalau dia berhasil marketingnya menjual motor, dia itu dapat fee itu dari dua pihak. Satu dari agen motornya, dua dari leasingnya. Dari leasingnya. Cuan lagi tuh. Saya gini. Kan namanya kayak dulu itu kalau motor Karisma namanya uang kan paling waktu itu kan 400.000, 300.000 tahun sekitar 2004, 2005 itu ya. 400.000. Sedangkan fee dari leasing itu sekitar segitu juga, Kang. Fee dari mana? Dari dealer segitu juga. Harga motor ya waktu itu sekitar 3 juta, 4 juta lah gitu ya. 3 juta, 4 juta sama 5. Nah, saya bilang gini ke marketingnya, gini aja deh, fee-nya dibagi dua. Lah fee yang untuk bagian saya, untuk uang muka motor gitu loh. Jadi saya beli motor nggak pernah pakai uang muka. Nah, dapat ada aja ya. Terus caranya. Nah, akhirnya nih tukang ojek tak panggil. Jadi satu motor itu dipakai 2 orang. Satu sore dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi, terus disambung lagi jam 6 pagi sampai sore. Satu orang setor waktu itu 10.000. 10.000 kan? Jadi kan 2 orang 20.000. 10.000 kan? 1 bulan sekitar 600.000. 600.000 kan? Iya. Cicilan motor itu waktu itu kalau yang kredit 3 tahun itu 300.000. Paling 300.000 udah 100.000. Jadi saya satu motor masih dapat, dari satu motor dapat 300.000. 100.000 untuk servis, 200.000 saya kantongin. Saya punya 10 motor. Ini loh. Jadi di rumah saya gitu loh. Jadi, nah, cuma ya setelah jalan sekian tahun, ya wes, udah pada lunas, motornya tak jual aja. Tukang ojeknya tak ambilin motor lagi. Mereka punya sendiri. Saya berhenti jadi bandar ojek karena kayaknya kok terlalu rumit. Nah, modal dari motor itu yang penjualan motor bekas itu saya pakai untuk usaha yang lain lagi. Tapi ya bangkrut juga. Sampai 2006 itu saya posisi sangat-sangat terpuruk di bawah karena bangkrutnya. Sampai saya ngajak istri saya sampai jualan kaki lima tuh. Sampai jualan kaki lima, jualan ini. Gitu. Nah, cuma itu ya berjalan nggak lama. Akhirnya ketika MTC berdiri, saya beranikan ambil toko satu, nyicil. MTC MIM Margahayu, Metro Indah Mall dulu Metro Trade Center, sekarang jadi Metro Indah Mall. Gitu, yang Margahayu ya. Nah, itu awal saya main batik itu di situ. Iya. Gitu. Nah, ngapain tuh? Sebelum beli toko saya ikut pameran. Saya ikut pameran di MTC. MTC belum jadi, saya ikut pameran di halamannya. Itu saking miskinnya, Kang ya. Itu lapak yang untuk 10 hari bayar 600.000 aja saya nggak mampu itu. Akhirnya saya bagi sama teman saya setengah-setengah 300.000-an. Orang lain sudah pakai gantungan yang bagus-bagus, pakai apa?
pakai ukiran kayak gitu. Saya pakainya rafia Kang untuk gantung batik gitu. Tapi ya itu, saya berani habis pameran berani ngambil toko, saya nyicil yang sebulan 4 juta saya nyicil. Nah mulai dari situ jalan gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi prosesnya dari keluar pabrik sampai jalan itu ya mengalami istilahnya, kalau Kang Teping itu istilahnya turbulensi hidup itu ya sekitar 6 tahun ya 6 tahun 7 tahun sampai 2007 2008 itu mulai gitu ya Bang. Halo ya. Iya. Jadi tidak langsung goal ya, jadi perlu proses, ternyata proses yang banyak macamnya, jatuh bangunnya ya, sampai terpuruk banget itu saya anggap sebagai pencucian dosa aja kayak gitu. Ada Pak Ustadz ngomong gini, dan apalagi hisab. Hah? Apalagi hisab dosa. Nah, hisab. Dan saya kan tanya loh, kok harus hisab? Iya, dan wong hukum Tuhan itu begitu. Orang masuk surga aja kalau orang awam kayak kita harus masuk neraka dulu, disiksa dulu dan nah, kamu mau sukses ya harus disiksa dulu sama Gusti Allah. Kuat enggak gitu. Nah gitu. Akhirnya saya anggap, akhirnya saya ketika masa lalu yang begitu berat begitu tuh ya, tak anggap saya berani cerita ke banyak teman-teman supaya mereka tidak manja. Ketika orang datang ngeluh begini-begini, saya bilang saya pernah lebih parah, saya bilang saya kayak gitu. Jadi gitu. Itu salah satu psikologi juga ya, kekuatan yang lebih ke non teknis ya. Non teknis gitu. Ya. Terus apa lagi nih? Terus kan oke lah, itu awal tadi, baru awal. Bahwasanya setelah sekian lama pilih apa sih jati diri bisnis saya, dan sampai akhirnya ke Metro, MTC, dan di situ awal bisnis batik atau dagang batik waktu itu, si Mas Afdan lebih familiarnya, pedagang batik atau bisnis batik sebetulnya? Saya itu bukan pedagang, Kang. Saya juga bukan penjual. Saya itu pebisnis. Ya. Bedanya saya itu pengusaha, bukan pedagang. Beda ya. Kalau pedagang itu ini mau dagang perlu modal 1 juta, ya dia ngejual apa, atau ngejual miliknya, atau minta ke orang tuanya dagang, jualan apa, beli, dijual, kulakannya katakan 10.000, dijual 15.000. Ya. Nah, itu pedagang ya. Bedanya nih. Lah kalau pengusaha bagaimana? Kan gitu ya. Kalau pengusaha itu adalah memanfaatkan potensi orang lain. Itu pengusaha. Lah, modalnya dari mana? Modalnya ya ada yang secara pribadi modalin, nanam modal, ada yang dari bank, ada yang dari mana, kan gitu. Terus mengenai tempat, ada yang mungkin mall, pasar, dari pengelola, kita ajak kerjasama. Jadi mempertemukan pemilik tempat, pemilik modal, dan pemilik produksi. Kita yang lola.
itu pengusaha di situ, ya. Jadi kadang-kadang tidak pakai modal. Ya, ya, ya. Nah, terus Mas Abda sejak awal pas di saat batik, saya soroti batik aja karena memang yang saya ketahui sampai sekarang, Mas Abdan ini adalah expertnya di batik, ya pengusaha batik lah. Ada yang bilang saudagar batik, ada yang bilang saudagar batik. Tapi karena ada juga orang yang lebih mengenal Mas Abdan ini jualan di Pasar Baru, di mana lagi di Balubur ya, di Balubur. Makanya orang akhirnya mengenal bahwa Mas Abdan ini pedagang batik. Ya. Tapi ternyata Mas Abdan ini adalah pengusaha batik ya. Dan sampai saat ini itu sudah seberapa lama, Mas? Sampai akhirnya Mas Abdan sekarang sudah berapa toko nih update dengan kondisi sekarang ini, Mas? Jadi sebelum itu saya gini ya, banyak yang nanya ke saya, Mas, sampean kan jualan batik, banyak tokonya, berarti sampean hebat dong di dalam batik, kan gitu ya? Ya. Gitu ya? Ngerti bikin batik, sampean kan punya jaringan toko, berarti sampean hebat dalam hal penjualan, kan gitu ya? Nah, Mas Abdan kan mengelola banyak toko, mestinya kan berarti sampean hebat dalam hal mengatur manajemen keuangan, manajemen administrasi, gitu kan? Iya, betul. Kan orang mindsetnya begitu ya? Betul, betul. Nah, padahal kalau soal urusan bikin batik, saya jauh kalah sama orang-orang Pekalongan yang nggak kuliah. Saya hanya tahu dasar-dasarnya. Suruh bikin batik yang bagus, saya pasti kalah sama pengusaha-pengusaha di Pekalongan itu, pengrajin batik yang hebat itu ya. Terus kalau disuruh jualan, menawarkan batik, kayak SPG itu saya kalah sama SPG saya. Mereka lebih lembut ngomongnya, lebih pintar, kadang yang cewek-cewek ya lebih cantik kan gitu, lebih menarik dalam hal menawarkan. Saya kalah sama mereka. Kemudian majang toko nih, menata toko, saya juga kalah sama orang-orang yang berkecimpung dalam bidang dekorasi segala macam gitu ya. Jadi pengetahuan saya soal bikin batik, soal menjual, mata keuangan itu nggak terlalu banyak, sedikit. Nah, terus pertanyaannya, kenapa Mas bisa mengelola sebanyak itu toko? Kan gitu ya? Saya jawab gini, saya memang tidak bisa bikin batik, tapi saya bisa kalau nyuruh orang bikin batik yang bagus. Gitu ya? Saya memang tidak bisa menjual sebagai SPG yang bagus, seorang marketing yang hebat, nggak bisa. Tapi saya bisa menyuruh orang untuk berjualan sebagus mungkin. Saya nggak bisa mendekor toko saya sebagus mungkin, tapi saya bisa nyuruh orang untuk mendekorkan, ngasih arahan, ini loh bagusnya gini, nomor gitu loh. Iya. Jadi yang saya bisa hanya nyuruh orang, paham nggak? Nyuruh orang, tidak bisa melakukan. Tapi pengusaha kan begitu. Soalnya gini Kang Tebing, yang namanya ahli ini, IKATSI, Ikatan Ahli Tekstil Indonesia, kan mestinya isinya orang-orang ahli tekstil ya. Betul. Betul ya? Namanya juga ikatan ahli kok, gitu ya, ahli tekstil. Tapi yang punya pabrik jarang banget tuh, nggak ada yang punya pabrik gede gitu loh. Yang punya pabrik yang nggak sekolah tekstil.
Yang punya pabrik yang nggak sekolah tekstil itu. Iya, 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 iya. Iya, Bener nggak? iya. Nah, Benar, iya. benar, benar. Iya, iya. Kang Tebing kuliah di Unpar, jadi ahli tekstil. Bener nggak? Suruh bikin pabrik tekstil pasti nggak ngerti itu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, kira-kira begitu. Prinsipnya kira-kira begitu, bahwa kita itu hanya sekedar jadi dirijen banyak Ah, elemen, tukang batik, pemilik modal, tukang betul. dekor, pemilik tempat. Nah, saya hanya Ya, mendirijen supaya menjadikan itu sebagai kapital yang ngumpul, modal yang ngumpul menjadi sesuatu yang menghasilkan. Gitu. luar biasa. Prinsipnya itu. Luar biasa. Nah, ini jadi lebih menarik lagi ya. Bahwasannya kita tahu sekarang kondisi tekstil apa diproduksi di pabrik-pabrik di Indonesia khususnya sekarang ini lagi drop ya, lagi terpuruk. Kita semua mau tahu itu. Dan saya pun tahu dari berbagai informasi bahwasannya banyak sekali ahli-ahli tekstil justru sekarang malah istilahnya itu dia beralih profesi ya, beralih profesi atau berubah lah yang kata Mas Abdan bilang ya, momentumnya. Nah, ini mungkin jadi inspirasi untuk orang lain. Ketika Mas Abdan dulu kuliah di tekstil dengan basic sebetulnya sekolah pembangunan, setelah sekolah pembangunan pengalamannya pun aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi ternyata justru itu akhirnya memperkuat wawasan tentunya dan pengalaman tentunya. Dan tetap kalau saya pikir Mas Abdan masih ada di zona tekstil gitu loh. Itu kan. Nah, ini mungkin bisa jadi semacam pelajaran buat orang Mas Abdan. Gimana tuh akhirnya poin atau intisarinya lah supaya bisa dibilang prosesnya menuju seperti Mas Abdan. Jadi gini Kang, saya ini sadar otak saya itu kalau komputer itu paling kelasnya ya Pentium 2 atau 3 lah ya. Belum sampai Core 2 atau yang selanjutnya ya. Nah, jadi saya ketika terjun ke perdagangan, saya ngambil spesialis. Kan kalau di dalam proses industri itu kan ada marketing, ada produsen, tadi ya, ada produsen, ada teknisi, ada yang jadi pekerja. Nah, saya spesialis, makanya saya walaupun basic saya tekstil, saya banyak punya jaringan pabrik yang bisa saya akses. Saya punya jaringan chemical, teman-teman yang terjun di chemical, mestinya saya kalau beli ke mereka kan lebih murah karena tangan ke satu. Karena orang Pekalongan kalau beli tekstil, beli chemical itu rata-rata udah tangan ketiga, itu lebih mahal, gitu ya. Nah, kemudian saya ngambil spesialis, saya Mas Abdan, mohon maaf. Mute-nya tolong dibuka dulu tadi ke pencet. Sorry.
Oke. Sudah dibuka? Sebentar. Udah ya? Udah? Oke, sudah. Siap. Sampai mana tadi? Sampai mana ya? Tadi Ya. mau kamu tahu sampai mana? Soal spesialis ya? Soal spesialis, betul. Ya. Nah, lanjut. Gini, saya sadar bahwa kemampuan otak saya kalau di komputer itu hanya mungkin setingkat Pentium 2 atau Pentium 3 kan. Daya RAM saya itu nggak terlalu gede. Pentium 3 ya? Ya, Pentium 3 mungkin ya, apalagi mungkin komputer jangkrik mungkin ya. Tidak sampai Core 2 atau yang lebih gitu ya. Maka saya berusaha mendelete yang saya berusaha spesialis, otak saya itu spesialis untuk menyimpan data-data yang spesial saya yang akan saya kerjain. Maka di perdagangan industri kan ada yang namanya marketing, memasarkan produk kan gitu ya. Ada yang produsen gitu ya. Ada yang jadi pekerjanya. Nah, saya mengambil spesialis jadi di bidang pemasaran saja, menyediakan jaringan tokonya. Padahal kalau secara logika, karena saya itu orang tekstil, saya punya jaringan pabrik, saya punya jaringan chemical, mestinya kalau bikin sendiri kan logikanya lebih murah ya. Kalau saya mau ngisi toko saya, sekian puluh toko saya itu saya isi, lebih murah ya. Tapi saya tidak mau, karena itu akan menyita dan memecah konsentrasi saya dalam hal membangun jaringan ini. Jadi saya spesialis jaringan, biarkan orang lain yang berproduksi, saya yang ngasih arahan saja. Ini loh, bikinnya yang kayak begini, nyuruh tadi, gitu loh. Kira-kira arahnya ini, arahnya ke sini. Nah, mangga kalian berekspresi sendiri, gitu. Nah, paling yang saya lakukan kalau kan karena banyaknya pengusaha mikro ya, kan pemakaian chemicalnya masih puluhan kilo, masih ya paling 100 kilo atau gitu ya. Sementara kalau langsung ke chemical di supplier di Bandung kan perlu yang bertonton kan, supaya BEP-nya tercapai ketika ngirim ke Pekalongan atau kemana kan gitu ya. Maka saya kumpulkan beberapa pengusaha yang perlu chemical bareng, saya tanya si A perlu berapa, si B perlu berapa, si C perlu berapa, maka saya hubungkan sama teman-teman yang supplier chemical itu, supaya langsung dari Bandung ke Pekalongan, jadi dapat harga yang kompetitif. Kemudian kan biasanya kalau jadi calo begitu kan ada fee-nya ya. Saya tidak pernah ngambil fee dari itu, baik lewat ya. Lewat. Saya hanya ya. ngomong ke tukang batiknya begini, saya nggak akan ngambil fee ini dari sini, akan minta upah ini apa, menghubungkan ini. Saya cukup kasih batik kamu saja yang terbagus. Kalau saya minta kapan saja tolong dikasih, dan kasih harga yang paling kompetitif. Gitu aja. Jadi mereka enak, saya itu bargaining positionnya yang bagus lah. Kalau istilah eksekutif bisnis itu ada win-win solution gitu. Nah, itu. Iya. Oke, lanjut gimana lagi? Nah, dan itu jadi saya mengambil betul spesialis di bidang jaringan pemasaran saja. Nah, banyak teman-teman yang terjun ke dunia bisnis, mereka senangnya main dari hulu sampai hilir, dari produksi, memasarin, gitu. Jadi mereka otaknya terpecah, gitu, terpecah, sehingga ya susah berkembang, gitu. Ya,
Jadi gitu kan. Iya, Jadi iya, iya, iya. kalau kita Iya. pengusaha kecil, ya biarkanlah orang lain yang berproduksi gitu. Kita yang masarin saja gitu. Kalau mau produksi, produksi saja. Gitu. Kita kerjasama sama jaringan pemasaran. Nah, teman-teman banyaknya begitu. Yang produksi, ya masarin, ya nyari modalnya, ya nyala, pusing gitu. Jadi tidak Ini bisa pusingnya numpuk ya, pusingnya numpuk kalau numpuk, seperti itu ya. numpuk, iya, dan resikonya gede. Oh, Karena kalau betul, produksinya betul. nggak cocok, kita yang nanggung sisa produksinya. Nah, kalau Iya, kayak saya iya, iya, nggak iya. cocok, tuker aja ke produk yang baru kan Hmm. gitu. Resiko di tangan mereka, gitu ya. Gitu. Ya, gimana? Lanjut, ada pertanyaan lain nggak nih? Atau ada yang kurang? Halo? Iya ya, pikir-pikir ya. Iya betul ya. Nah, Jadi peran itu sebetulnya penting untuk kita pilih ya. iya, Terlalu banyak peran pun akhirnya muatan masalah itu numpuk banget ke kita ya. resikonya makin numpuk. Gitu. Iya, oke. Dan tapi mohon maaf saya potong. Eh, saya apresiasi dengan pemilihan peran yang si Om Abdan tadi ceritakan gitu. Nah, eh, apakah Mas Abdan sendiri akhirnya bisa mengklaim bahwasannya saya sudah sukses di peran itu? Saya tidak tahu yang menilai sukses atau enggak itu kan orang lain, ya. Ya, ya. Saya hanya berusaha menikmati peran yang saya jalanin sekarang aja. Itu. Apakah sukses enggak itu ukurannya mungkin di Bandung saya dibilang sukses. Kalau ketemu teman-teman di Bandung dibilang sukses. Ketemu teman-teman di Unbar, wah Mas Abdan sekarang sukses ya. Banyak asetnya, banyak ininya kan gitu ya. Tapi ketika katakan di Bandung kita punya aset senilai 10-20 miliar, kita merasa sukses ya. Karena ketemunya teman-teman itu aja gitu loh. Iya, kelihatan sukses gitu ya. Ya, kalau apalagi kalau ngumpul nih, kita bawa mobil Pajero atau Fortuner pun kita merasa sukses ya. Karena lihat teman-teman bawanya Xenia, Avanza kan gitu ya. Kan merasa sukses itu. Tapi ketika kita main ke Jakarta, lewat itu perasaan kita paling miskin gitu loh. Jadi sukses itu sangat apa ya? Subjektif ya. Subjektif. Jadi apakah sukses atau enggak? Saya nggak tahu. Yang penting saya menikmati peran saya yang sekarang ini gitu loh. Gitu. Tidak terlalu tak pikirkan sukses atau enggak itu. Ya, kalau yang penting ya dinikmati saja. Nggak usah mikir ini sukses atau enggak. Kalau kita pengen merasa sukses banget, bergaulnya lah sama yang masih merangkak. Setuju banget, setuju. Nah, gitu ya. Nah, tapi gini, paling tidak Mas Abdan sekarang di batik, khususnya di batik, ini bisa dibilang paling lama dong. Paling lama bisa gimana? Betul. Bahwasannya batik ini periodenya itu lama dibanding waktu di pabrik sekian tahun, terus bisnis mobil tabrakan sekian tahun, dan motor sekian tahun, ojek gitu. Nah sekarang di batik ini apakah range-nya udah lebih lama dari yang lain? Oh iya, paling lama saya dari mulai 2007 sampai udah 14 tahun. Saya kerja di tekstil 10 tahun. Terus main macam-macam segala macam dari 2001 sampai 2007 itu berarti 6 tahun 7 tahun ya. Di batik sudah 14 tahun saya. 14 tahun. Itu maksud saya. Paling tidak Mas Abdan sudah sukses di peran ini. Karena paling tidak lebih lama dari yang lain gitu. Ya tidak memang akhirnya Mas Abdan sendiri
punya prinsip ya gue nikmatin aja Ya. perjalanan ini gitu. Naluri tersesuaikan, artinya sesuai dengan naluri ya, dan cukup lah ya, nikmat gitu ya. Jadinya panjang gitu. Bahkan Mas Abdan, apakah bisa nih akhirnya ingat Kak, kita waktu itu ketemu di Jalan Banten 11 tuh. Waktu itu baru pertama kali kita ngelihat kampus itu baru lagi aktif, dan di situ saya lihat Mas Afdan sebagai coaching kewirausahaan waktu itu kalau nggak salah. Dan itu paling tidak akhirnya kalau perusahaan lain dibilang CSR ya, CSR. Jadi bagaimana kita akhirnya mampu mempengaruhi yang lain. Nah, dengan kondisi sekarang yang sudah cukup lama, 14 tahun, mampu nggak sih akhirnya itu Mas Afdan mempengaruhi sesuatu atau seseorang, seperti contohnya saya lah, untuk istilahnya menduplikasi. Saya anggap pengen menjadi Mas Afdan nih, saya pengen dong ikut tracknya Mas Afdan. Apakah itu bisa berkesempatan gitu Mas Afdan untuk coaching dan training langsung gitu? Jadi gini, banyak teman-teman baik Unbar maupun dari yang lain atau profesi yang lain yang kadang-kadang main ke rumah hanya untuk ngobrol. Iya. Gimana sih Pak supaya mau jadi pindah zona ya istilahnya ya, pindah zona jadi employment terus sampai jadi pebisnis kan gitu ya. Gitu. Gimana sih Pak caranya gini? Saya terus terang tidak semua orang saya kasih tip untuk saya arahkan untuk jadi pebisnis atau pedagang. Saya melihat karakter orangnya. Kalau ini orang masih kerja di pabrik, tak lihat, wah ini karakternya bukan pebisnis, ini karakternya kayaknya, feeling saya ini karakternya pekerja biasa ini. Ya saya cegah dia, udahlah kamu di pabrik aja, ini gitu. Udah kamu percuma. Gitu. Tapi kalau karakternya dia, wah ini orang punya bakat di bisnis ini, malah kadang-kadang nak suruh keluar itu. Kamu keluar dari pabrik, bisnis ini, gitu. Jadi saya juga tidak pernah punya kepentingan apakah semua orang harus ikut menduplikasi seperti jalan saya sortir orangnya ini punya bakat. Kasihan soalnya kalau ini orang nggak punya bakat bisnis, tak dorong bisnis nggak sukses malah repot nanti. Jadi minimal ada insting bisnisnya. Saya ya sedikit banyak agak tahu lah ini orang punya bakat nih, ini orang kelihatan itu, gitu loh. Gitu loh Pak Kang, gitu. Oh, jadi memang karena tadi Mas Abdan di awal cerita bahwasanya saya tuh suka relationship ya, suka silaturahmi ke orang-orang dengan berbagai latar belakang. Ada wah kebayang tuh kalau udah ngomongin kayu tuh di hutan dan sepanjang jalan hutan aja udah beda-beda tuh karakter orang. Nah, ya artinya memang poinnya adalah ketika kita sudah berada di track yang dirasa nikmat, itu ternyata bisa ya akhirnya transfer sharing ya, katakan ya transfer ya. Ya artinya kita itu apapun semua pengalaman itu menjadikan kita akhirnya lebih berhati-hati. Jadi pelajaran yang saya petik dari bisnis kayu, bisnis motor, mobil, kain itu yang saya rasakan kalau hanya sekedar mencari uang itu gampang kan. Yang susah itu mencari uang yang betul-betul halal gitu loh. Itu ya saya dulu biasa
apa ketika belum main batik masih dagang kain atau dagang inilah apa yang untuk factory outlet itu ya. Biasa saya ditawarin dari Tanjung Priok barang-barang yang abu-abu kayak gitu ya. Waduh, waduh. Itu harganya asik gitu. Wah, tapi saya mikir ini apakah kalau secara hukum aman sih, aman sih, insya Allah aman. Sudah diamankan semua. Tapi ini bertentangan dengan hati nurani. Kayaknya tuh kayak nggak enak dikit gitu lah ya. Ada hati yang bergetar sedikit gitu ya. Itu. Memang orang nggak tahu. Tapi kan Gusti Allah tahu kan. Iya, betul. Dan itu nggak bisa kita akhirnya itu membohongi dan menutupi itu ya. Iya, Gusti Allah tahu. Gitu. Ya, gitulah kira-kira. Jadi. Halo? Ya, halo. Ya, halo. Nyambung ya? Iya, Mari. Jadi tetap supaya kita bisa menikmati usaha kita, itu ya harus sesuai hati nurani ya. Hati nurani. Itu hati nurani. Nggak bisa kita poin. Jadi sesuai hati nurani. Ya. Sesuai hati nurani. Iya. Makanya ada trik juga umpamanya kalau halo. Loh, putus. Halo? Ya, nyambung lagi ya? Nyambung lagi. Ya. Makanya apa? Jadi hati nurani ya. Hati nurani ternyata poin yang penting. Poinnya tidak bisa supaya kita bisa menikmati prosesnya. Kalau hati nurani kita menolak, kita nggak bisa menikmati prosesnya. Apapun hasilnya, nggak bisa. Ya, tapi kalau hati nurani sesuai, mau setinggi apapun istilahnya gunung, udah lah ya. Nikmat itu. Iya. Itu yang menurut saya sukses, Mas Abdan. Gitu. Jadi sudah menemukan yang namanya nurani dan bisnis yang sesuai gitu. Gitu. Dan akhirnya nih pada tahap ternyata kita bekerja itu bukan untuk diri kita, untuk keluarga kita, bukan. Ternyata untuk orang lain banyak. Contohnya gini, ini masa pandemi sudah 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ya, bener nggak? 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Iya, betul. Ya. Kan kalau secara logika, saya ngapain saya mempertahankan pasar saya yang di MTC, Balubur, sama Pasar Baru. Kalau logikanya, saya cukup toko tak tutup semua, atau tak sewain, ngejual beberapa aset, simpen di bank, untuk hidup saya insya Allah cukup sampai akhirnya 20-30 tahun lagi cukup. Betul nggak? Saya tinggal bebas apa? Main sepuasnya, main itu kan ide. Gitu. Ya, pensiun untuk aktif artinya ya, pensiun ya. Ya. Tapi problemnya kenapa saya tetap berjuang mempertahankan Pasar Baru, MTC, Balubur kan itu saya kelola. Karena saya pikirkan kalau itu saya tutup, minimal karyawan saya kehilangan pekerjaan. Supplier saya kan punya pekerja juga. Banyak supplier yang mengirimnya hanya ke saya. Karena mereka dari kecil bareng sama saya. Jadi minimal setengah produksinya pasti masuk ke saya. Nah kalau toko saya tak tutup, mereka kan juga mengurangi karyawan, mengurangi ini. Jadi pada titik tertentu, kita itu bekerja untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Ya paham ya poinnya di situ. Halo? Iya. Luar biasa sekali, banyak banget ya ternyata momentum
pikirannya gitu si Mas Ya. Abdan ini tadi mikir tentang uangnya dulu, tentang tekniknya dulu, tentang apa sih pemasarannya, tapi sampai juga akhirnya pemikiran terhadap sosial ya, bisnis itu ya ternyata ya. Bisnis Dan itu kalau memang insya Allah kalau untuk saya secara sekarang natural sampai di sini ya. kan kayak gini Kang, itu bos-bos pabrik itu ya kan kalau secara logika mereka cukup itu aset hartanya untuk hidup sampai anak cucu ya, betul nggak? Kenapa mereka mempertahankan pabriknya? Karena mereka punya karyawan ribuan. Kalau itu pabrik berhenti, ribuan karyawannya nganggur. Ya dipikirkan itu. Saya setelah banyak bergaul sama teman-teman yang punya pabrik yang itu, hati saya terbuka. Oh iya ya, mereka kadang-kadang bukan mikir pabriknya, mikir karyawannya kan gitu. Kalau untuk mereka sendiri udah cukup itu, mereka udah kaya raya. Mereka ini ngapain mereka ngurusin pabrik pusing-pusing gitu. Cukup lah ya. Iya, cukup. Tapi karena mikirkan karyawannya gitu. Baru saya mikir, oh iya ternyata kita itu ternyata kecil sekali kadang-kadang mikirin diri kita sendiri gitu. Iya, luar biasa ya. Dan nyatanya sampai sekarang memang Mas Abdan masih saja mempertahankan semua store ya, semua toko ya. Jadi tetap karena saya mikir itu, satu karyawan, dua supplier saya, kan mereka punya karyawan juga, itu aja gitu. Jadi apalagi saya soalnya gini, kalau saya pikir kalau harus saya kerja terus, kalau pikir lagi nih, umur saya sekarang udah menjelang 54, saya itu kelahiran 67. Kalau nggak tak nikmati sekarang, mau dinikmati kapan? Kan gitu. Masa saya umur 65 baru pensiun? Kan problemnya itu. Aduh. Di mana-mana sudah masuk anginan itu. Gitu. Jadi sekali lagi pada kita mikir orang lain, bukan mikir diri kita. Gitu. Kita kadang-kadang yang kebanyakan dari kita kadang-kadang mikirnya seudon dulu ke para owner perusahaan-perusahaan gitu. Iya. Lagi ini. Padahal mereka kalau ngomong saya, ngapain aku mikir ini pertahanan pabrik ini? Saya mah udah cukup, tak jual aja ke orang lain. Udah saya hidup di Amerika atau di Singapura, di Hong Kong, beres itu. Selesai. Iya. Ya. Jadi baru kepikir ya. Benar. Ya. Jadi ya di masa pandemi COVID ya tolong yang masih jadi employment ya berpikir juga gitu, jangan terlalu galak ke para owner gitu. Aduh. Luar biasa ya, luar biasa, Pak. Sebentar, ini kita break dulu sebentar. Ya, sebentar siap. Ini suara saya tapi masih terdengar jelas, Mas Abdan? Jelas, ini jelas. Jelas ya? Iya. Seru juga nih ternyata nih. Kita udah lebih dari 40 menit. Mas Abdan, mohon maaf ganggu istirahatnya. Saya mungkin 10 menit sampai 15 menit lagi lah ngobrol sama Mas Abdan. Aduh, bentar ngopi dulu, Mas. Aduh. Gila, nggak ngikutin perjalanan dan cerita Mas Abdan, gila kebayang energinya gitu. Ya pakai sempet jualan mobil yang ditabrak orang lagi, terus sempat jadi bandar gojek. Terlihat saya benar-benar ini terdengar langsung dari Mas Abdan dan sangat sekali tidak menyangka gitu, sangat sekali tidak menyangka, Mas. Ternyata luar biasa juga ceritanya nih. Katanya harus berpikir out of the box. Gitu. Ini ya. Kan prinsipnya tadi, Kang. Ya. Out of the box itu ya. Iya.
Iya, iya, iya. Prinsipnya kalau mau jadi orang biasa, berusahalah yang biasa-biasa saja. Iya, 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 iya. Kalau mau jadi orang luar biasa, berusahalah yang luar biasa, yang aneh-aneh, Eh, yang orang yang lain nggak aneh-aneh. kepikir. Iya, bener. Dan tadi terus ya, pas Mas Abdan bilang ada momentum berubah kan tuh, berubah gitu kan. Ya, Saya pikir berubahnya itu langsung ke batik gitu. ya. Nah, ternyata perubahan itu banyak juga tangganya ya, banyak juga stepnya ya. Jadi seru banget. Kalau anak muda denger kan istilahnya tahu-taunya Mas Abdan yang begini aja. Padahal ya, banyak ceritanya kan. Aduh, ya. Allahu Akbar, luar biasa. Bentar, saudara. Nah, bingung kan nanyanya kan? Aduh, aduh. Ini seru banget nanti akan ditonton sama kerabat-kerabat kita, keluarga kampus Kota Ben. Dan kita kan sebetulnya tidak ada maksud untuk istilahnya mengintimidasi profesi, bukan. Tapi ini adalah cerita atau Cara apa berpikir ya? kan? Cara berpikir Yes, dan cara mindset. berpikirnya nih, cara berpikirnya yang penting nih. Karena Mas Abdan bilang sendiri waktu pertama di keluarga kampus Jumalam, ternyata sampai ada kerabat kita itu yang sukses lah jadi tukang bubur di Malang. Ya. Itu saya pengen kenal banget itu, karena pasti banyak sekali inspirasinya. Makanya kita akhirnya undang Mas Abdan sebagai narasumber yang kedua untuk bincang-bincang, untuk minimal ada cara dan kiat nih untuk out of the box. Apa sih yang sebetulnya menjadi kekuatan kita untuk benar-benar out of the box? Gini loh Kang, yang jelas bisnis itu adalah seni bergaul, ya. Jadi kadang-kadang untuk bikin satu keputusan bisnis itu hanya perlu waktu 5 menit atau 10 menit. Tapi untuk sampai memutuskan sesuatu terbaik di 5 menit atau 10 menit itu, kadang perlu waktu 2 jam, 3 jam untuk ngobrol ngalor ngidul. Menyocokkan, mensinkronkan dulu hatinya. Makanya banyak owner-owner itu kan main golf, jadi ya itu ngobrol itu main golf di kafe, ngobrol apa aja lah, ngobrol aja. Terus setelah ngobrol 2 jam 3 jam kadang-kadang semalaman, ketika nanya gimana Pak putusannya yang soal proyek itu, yaudah aku setuju, urus saja sama direktur saya, gitu. Itu nggak akan dibahas itu. Nah, kuncinya untuk bisa ngobrol sampai berjam-jam itu perlu wawasan yang luas, perlu bahan bacaan yang banyak, ya. Kayak saya nih kebetulan nih bacaan saya tuh di luar tekstil Kang, kayak ini nih namanya nih ya, nih lihat. Aneh. Ini soal Jepang ini, Musashi, Taiko, ini ya? lanjutan dari Musashi, ya. Isinya buku itu? Ini terusan dari buku Musashi, Eiji Yoshikawa itu ya, soal samurai Jepang itu, yang cerita soal semangatnya samurai Jepang ini, yang buku kedua ini. Itu. Nah, ini saya baru beli nih buku yang baru baca nih. Kamu Kang Tepi mesti nggak ngerti ini ilmu apa. Ini kalau di kitab itu namanya ilmu mantek, ilmu pasti. Ngerti nggak? Ilmu pasti ini, gitu. Logika, ilmu logika. Logika itu, ya. Jadi untuk supaya kuat ngobrol 2 jam, 3 jam itu perlu wawasan, perlu banyak baca buku, perlu pergaulan dengan siapa saja. Pengalaman saya di pasar nih, kadang-kadang datang seorang suami istri, ya katakan pejabat lah, katakan militer. Suaminya militer, ibunya lagi nyari batik. Biasanya suaminya
tak ajak ngobrol aja tuh. Saya tugasnya ngajak ngobrol suaminya. Karena dia militer ya, saya harus ngobrol soal senjata, soal strategi perang. Saya harus ngerti itu. Saya harus baca itu. Kalaupun saya mau ketemu dengan klien, siapa nih namanya mau order batik apa? Ini apa sih? Tak selidiki dulu itu yang ketemu itu kira-kira oh si Pak ini senangnya soal buah namanya ya. Ya saya baca dulu kan, baca soal buah-buahan itu. Ketika ngobrol enak gitu loh. Ngobrol, wah Mas Abdan kok ngerti ya soal buah ya. Berarti sinkron dia. Nanti pesan order itu dengan gampangnya pesan. Yaudah Mas Abdan pesan aja itu diatur aja gini. Itu paling itu. Iya. Jadi kalau orang tekstil jangan melulu tekstil aja. Barangkali yang penting masarin tekstil ketemunya nanti yang mau pesan ternyata penggemar teater harus ngerti teater. Itu ketemunya nanti penggemar katakan klinik gitu ya harus ngerti nama-nama jin sama setan itu penghuni sana gitu. Jadi nyambung gitu. Iya, setuju. Gitu. Setuju betul. Itu ya salah satu kiatnya ya. Iya gitu. Nah, jangan lupa Kang yang paling pokok berdoa. Berdoanya yang paling asik yang mana? Saya sering berdoa dulu awal-awal ketika bisnis. Ya Allah, saya mencoba bisnis. Pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa sealiran dengan saya, dengan sepaham dengan saya. Hindarkan dari orang-orang yang mau menipu saya. Jadi saya, alhamdulillah, banyak ketemu. Kalau karyawan, ya karyawan yang jujur. Paham. Iya. Dengan pemodal kan bank yang dikirim yang marketingnya yang enak diajak ngobrol sepaham gitu. Luar biasa. Nggak usah minta laris, minta bertemukan dengan orang-orang yang gitu. Ketika dipertemukan dengan pembeli ya, yang pembelinya yang Pak minta yang gini nih, yang ini nggak rewel gitu. Gitu. Ya. Mas, saya akhirnya bisa dapat poin dan kesimpulan. Dari tadi kita nggak ngomongin duit nih, Mas. Artinya Mas Abdan ini sebetulnya poin untuk out of the box atau istilah berubah ini bukan karena uang ya. Ya awalnya ya pengen dapat duit banyak, tapi prosesnya kan setelah proses. Awalnya gitu. Iya. Cuma kan ternyata oleh Gusti Allah diberi sesuatu yang lebih berharga dari duit gitu. Ternyata kenikmatan menikmati prosesnya itu paling asik gitu loh. Iya. Luar biasa sekali Mas Abdan. Ini bakal jadi tips atau kiat-kiat ya, terutama khususnya buat saya nih Mas Abdan, yang tentunya belum ada terlambat ya. Terlambat artinya umur ketika kita memang dirasa sehat dan istilahnya mau berubah, belum ada kata terlambat ya Mas Abdan ya. Gimana menurut Anda? Kan gini Kang, kalau umur sudah melewati 45, 50, menjelang 50, pilihlah bisnisnya nggak capek. Gitu loh. Ya, bisnisnya nggak capek lah. Yang kira-kira yang nggak capek, yang itu jangan, kalau memang merintis usaha kayak saya jualan kayak gitu atau berproduksi ketika baru mulai umur 45, 50 emang berat itu. Kita kadang-kadang sudah nggak mau. Dulu akhirnya gini, dulu ketika saya kan mulai umur 34 tahun tuh, buat 2001 berarti umur 34 tahun ya. Iya. Itu oleh Gusti Allah itu masih bisa saya disiksa dengan berbagai macam cobaan kayak gitu ya. Naik motor dari sini sampai Padalarang atau sampai mana, sampai Cianjur itu masih nggak masuk angin. Iya. Tapi ketika kita sudah menginjak umur 40-45, fisik kita kan sudah tidak ini. Makanya Gusti Allah ngasih saya mobil kan itu. Jadi
Itu sayangnya. Jadi kalau bisa ya mau berbisnis umur 45 mau 50 itu jangan pilih bisnis yang nggak capek lah gitu loh. Itu. Terus jangan berpikir akan sesukses junior-junior kita yang mulai umur 30, 35 ya sekedar menyambung supaya hidup kita di usia tua nikmat gitu, nikmat gitu dan tidak tergantung anak nantinya ya gitu. Itu aja. Kalau soal kan ukuran sukses kan sekali lagi jangan soal masalah duit. Ukuran sukses itu yang itu bagaimana kita membuat bisnis kita bermanfaat bagi banyak orang, gitu loh. Ya karyawan kita, ya saudara kita, ya supplier kita, itu loh bermanfaat. Ya. Itu aja. Soalnya kalau duit banyak, ya apalagi kita Muslim ya, duit banyak itu untuk apa? Kadang saya bingung, banyak untuk apa saya? Gitu, duit ratusan miliar itu, triliunan untuk apa ya? Kita itu buat apa ya? Mau dugem dosa, mau main perempuan dosa, kan gitu ya? Mau ke mana? Ke mabuk-mabukan, yang segala kesenangan lah kata orang, kesenangan kata Roma Irama itu segala macam kesenangan dosa semua, nggak boleh semua, gitu ya. Jadi kita harus bisa menikmati. Jadi apa? Walaupun katakan aset harta banyak, ya itu kita harus berpikir ini tuh bagaimana caranya supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang, kan gitu. Itu saja. Wah. Luar biasa, Mas Safdan. Banyak ilmu ya. Jadi tidak ada kurikulumnya di kampus. Iya. Apalagi tidak ada. Katakan. Dan Mas Safdan, ya. Saya senang banget ini ngobrol-ngobrol sama Mas Safdan ya. Walaupun istilahnya kadang teknisnya kurang sempurna. Mungkin kapan-kapan saya ajak ngobrol lagi Mas Safdan di channel Keluarga Kampus ini, karena seru juga ternyata Mas Safdan kalau sudah bercerita. Gitu. Dan saya sudah berhasil nih membongkar sedikitnya dan menggali Mas Safdan, ternyata memang banyak banget ceritanya. So Mas Safdan, thank you banget untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk ceritanya. Dan mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kami khususnya dan umumnya buat semua banyak relasi dan keluarga kampus kita. Terima kasih. Ini paru 30% ya yang tak ceritainnya. Iya. Oke, kayaknya kita ambil lagi episode berikutnya untuk ngobrolin cerita tentang Mas Safdan. Karena ini baru akan berubah menjadi hero, belum menjadi hero kan? Hero tuh hero, masih jauh, buat 30%. Ya, Mas Safdan. Sementara ini obrolan kita di episode ini dicukupkan sekian dulu, Mas Safdan. Sekali lagi terima kasih. Dan salam buat Mas Safdan. Ya, oke. Begitu Mas Safdan, jangan kapok untuk diajak ngobrol lagi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.